Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan membacakan dari Injil Tuhan Yesus dari perikop 165. Merupakan gabungan dari Injil Markus 11, Matius 21, Lukas 19, bahkan Yohanes 12. Untuk yang tidak membawa, tadi sudah saya kirim ke WA grup gereja, dan juga beberapa buku Injil Tuhan Yesus ada disediakan. Pasca Kristus ini terjadi persis di hari Minggu. Kedatangan yang gagah atau kedatangan yang akan meraih kemenangan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda, dalam kurung betina, tertambat dan anaknya ada di dekatnya, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kemari. Dan jika ada orang menegur dan mengatakan kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka, murid-murid pun yang disuruh itu pergi dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka, dan mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ yang empunya keledai itu berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, "Tuhan memerlukannya." Maka orang-orang itu membiarkan mereka, lalu mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya itu kepada Yesus, dan mengalasinya dengan pakaian mereka di keledai dan di jalan. Kemudian menolong Yesus naik ke atasnya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, seperti ada ditulis, "Katakanlah kepada putri Zion, jangan takut. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula menyebarkan ranting-ranting daun-daun palem hijau yang mereka ambil dari ladang, dan pergi menyongsong dia. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang, yang mengiringi dia, bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat, dan berseru, "Hosana untuk putra Daud. Diberkatilah dia, Raja Israel, yang datang dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi." Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman yang menyaksikan bagaimana putramu Tuhan Yesus melaksanakan rencana yang sudah Engkau tetapkan. Kami mau belajar, kiranya Roh-Mu menolong kami, dan kami sadar kami orang berdosa. Kitab-Mu kitab suci, kami mohon darah Yesus menghapus dosa kami. Roh Kudus menaungi kami sehingga kami memahaminya dan dapat melakukan, bahkan mewartakan dan memuliakan nama-Mu. Demikianlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah,
perikop ini terjadi itu 5 hari ya sebelum Yesus disalib. Pada zaman dulu kalau kita lihat ada istilah yang sangat terkenal yang dikatakan oleh Kaisar ya, Julius Caesar. Dia berkata begini ya, veni ya, kemudian vidi vici. Nah, apa itu artinya veni vidi vici? Ada yang tahu tidak? Apa itu veni vidi vici? Apa artinya? Ya, itu bahasa Latin ya. Bukan vini tapi veni, saya telah datang, saya telah melihat dan saya menang. Nah, ini dikatakan Julius Caesar ketika dia berhasil ya mengalahkan musuhnya di Pontus. Tetapi malam ini kita akan belajar Yesus datang. Nah, dia bukan hanya melihat tetapi dia nanti disalibkan dan dia menang. Nah, kita akan melihat ya bagaimana Tuhan Yesus di sini itu disambut seperti seorang raja. Padahal dia statusnya adalah seorang budak. Nah, kita melihat Yesus sedang berjalan menuju Yerusalem. Dia sudah menyelesaikan pelayanannya di seluruh tanah Israel. Terakhir dia melayani di daerah Galilea. Sekarang dia sudah sampai di dekat kota Yerusalem. Sekarang dia berada di kota yang bernama Betfage dan Betania. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus sedang berada di Betania kah atau dia sedang berada di Betfage? Nah, Alkitab di sini kalau kita tidak teliti dengan seksama, kita nggak tahu. Sebenarnya Yesus dia bermalam di Betania, di rumahnya Maria, Marta, dan Lazarus. Dia menuju Yerusalem, tapi sebelum sampai di Yerusalem, dia harus melintasi sebuah desa yang bernama Betfage. Nah, kalau sekarang kita lihat peta, kota Betania masih bisa ditelusuri di mana jejaknya. Tetapi Betfage itu sudah nggak tahu di mana letaknya. Nah, setiap kita mendengar kata Bet ya, banyak kota-kota di tanah perjanjian dengan nama Betel. Apa itu arti Betel? Bet itu rumah, El itu Elohim, rumah Allah. Ada kota namanya Betel. Nah, ada kota namanya Betania. Apa Betania? Betania itu rumah derita. Rumah apa? Derita. Itu Betania loh. Makanya kalau kita belajar Alkitab, setiap nama kita berusaha cari tahu apa artinya. Kalau Betfage apa Betfage? Apa arti Betfage? Bet itu rumah, Fage itu adalah fig. Apa itu fig? Arah. Ingat baik-baik ya, kalau belajar Alkitab, jumpa nama, cari tahu apa arti nama. Nama itu ada arti loh, jangan bilang nama nggak ada arti ya. Jadi Yesus dari Betania dia menuju ke Yerusalem, dia akan melintasi kampung di depan yang bernama Betfage. Nah, tapi sebelum dia sampai di kampung itu, nah Yesus mengutus 2 murid. Siapa nih 2 murid? Kurang lebih adalah Yakobus atau Yohanes atau Petrus. Di sini nggak disebut ya. Nah, 2 murid ini diutus dan Yesus itu Allah yang maha tahu. Ya, Allah yang maha hadir, dia Allah yang maha kuasa. Dia tidak seperti kita loh. Kita menjalani kehidupan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi beberapa detik berikutnya, nggak tahu. Seperti tadi, pintu di bawah sudah dikunci. Kemudian dari Yunita saya menerima WA, tolong bukakan pintu. Ternyata bukan dia saja yang terkunci, nggak bisa masuk, Rio dan Acing juga. Kita nggak tahu kan bahwa mereka akan datang, sudah dikunci. Nah, manusia nggak tahu apa yang akan terjadi beberapa detik berikutnya. Tetapi Yesus, dia tahu persis apa yang akan terjadi loh. Dan dia kasih tahu kepada muridnya, kamu berjalan ke depan, dan di situ kamu akan menemukan, kalau dibaca di Injil Markus, hanya keledai 1. Tetapi kalau kita lihat ya, di Injil Matius, ya, itu ada 2 keledai. Bukan hanya 1 loh. Ada induk keledai betina yang muda dan bersama anak keledai. Jadi dibawa dua-duanya dan Yesus katakan, kamu bawa saja, nggak perlu ya, kamu izin sama yang punya keledai. Kok bisa begitu ya? Sepertinya Yesus merampas barang milik orang, betul nggak? Jangan lupa ya, Yesus adalah pemilik seluruh alam semesta.
Dia tinggal pakai, dan dia hanya bilang sama muridnya, waktu kamu membawa kedua binatang ini, orang akan heran loh. Mereka nggak kenal kamu. Kok kamu datang ambil binatangnya, bawa dua-duanya? Nah, di sini dikatakan Alkitab bahwa ada orang bertanya pada mereka, kenapa kamu ya melepaskannya? Kemudian Yesus juga sudah beri jawaban kepada para muridnya, Tuhan memerlukannya. Jadi sudah dikasih tahu apa yang akan terjadi, dan orang itu akan bertanya, kenapa kamu berbuat demikian? Dan Tuhan Yesus sudah beri jawaban di mulut mereka, Tuhan memerlukannya. Jadi ternyata yang bertanya di situ, kalau kita lihat lebih lanjut, itu yang punya keledai dalam Lukas 19. Jadi yang punya keledai ini bingung ya, kenapa tiba-tiba ada orang yang nggak kenal datang melepaskan keledainya, dua-duanya lagi. Ya, dua murid ya, satu bawa satu keledai kan? Dia bertanya, mengapa begitu? Nah, mereka jawab, Tuhan memerlukannya. Baru mereka tahu, oh ini Yesus yang memerlukannya. Ini yang pertama ya. Yesus Allah yang maha tahu, dia juga Allah yang maha kuasa. Ingat baik-baik ya. Dan dia tahu persis apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Nah, kita melihat di sini, setelah keledai itu dibawa kepada Yesus, Alkitab jelas mengatakan pada kita bahwa semua murid itu mengalaskan pakaian di atas keledai. Ternyata keledai ini kan belum siap untuk ditunggangi ya. Dan keledai itu masih ya ada kulitnya ya, seperti bulu-bulunya, tapi nggak ada sadelnya, ya kan? Seperti motor gitu loh ya. Ada besinya, tapi nggak ada sadelnya. Gimana mau duduk kan? Jadi mereka buat sadel untuk keledai ini dari pakaian. Jadi peristiwa ini seperti spontan, dan waktu mereka membuat sadel dari pakaian, kamu bayangkan ya, murid-muridnya kan melepas jubah luarnya kan, ya, pakaian orang zaman dulu nggak seperti kita, karena di Israel itu ada ya musim yang dingin, mereka pakai jubah ya, pakaian luar ya, seperti kalau sekarang di barat orang pakai jas gitu. Jadi jasnya dilepaskan, dibuat jadi sadel ya. Nah, jadi sadel dari Yesus di sini dikatakan dibantu ya oleh Injil Lukas, ditolong naik ke atas keledai. Nah, peristiwa ini terjadi bukan serta-merta loh. Kalau kita melihat ini terjadi supaya digenapi apa yang sudah Allah katakan melalui Nabi Zakaria. Ya, kalau kamu baca Zakaria pasal 9 ayat 9, bahwa raja ya dari orang Israel akan masuk di kota raja dengan menunggang keledai yang muda. Nah, sekarang kalau kita melihat di sini, waktu Yesus ya sudah hampir sampai di Yerusalem, dan orang-orang di Yerusalem itu melihat Yesus sebagai raja, dan mereka menyambut Yesus dengan membuat seperti karpet. Ya, tadi malam saya baru menghadiri pernikahan di Hotel Aston. Menurut kawan saya pernikahannya mewah ya, karena dari video dia lihat, wah ini mewah. Ternyata yang menikah itu bukan hanya seperti tempat biasa. Jadi tempat menuju kepada mempelai dengan keluarganya itu dikasih bunga-bunga kain warna putih, sehingga seperti kita berjalan di atas hamparan bunga putih. Nah, kenapa di dunia ini ada orang berjalan di atas karpet merah? Kalau di gereja kan ada orang menikah, kita pasang karpet merah supaya pengantinnya bisa berjalan di atas karpet merah. Nah, ternyata menurut catatan sejarah itu terjadi hampir 500 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi ada penguasa yang memenangkan pertempuran, dia pulang ke kotanya, dan oleh istrinya dia diberi ya karpet supaya dia bisa berjalan di atas karpet itu. Dan di Amerika abad yang ke-19, nah, untuk mengarahkan orang supaya tidak salah ya masuk ke pintu kereta, mereka buat karpet merah ya, sebagai seperti tanda. Nah, jadi ini tradisi ya dari orang-orang barat yang diikuti oleh orang-orang Yahudi. Ya, kita nggak melihat ya ada peristiwa ini terjadi di perjanjian lama. Nah, ini terjadi karena mereka mengikuti tradisi dunia barat, karena pada saat itu Israel sedang dijajah oleh negara barat yang bernama Kekaisaran Roma. Ya, makanya mereka menghamparkan ya bukan karpet, tetapi mereka menghamparkan pakaian mereka, dan mereka menghamparkan di sini katakan daun-daun palem.
Apa tuh palem ya? Palem itu family dari pohon. Kelapa itu palem. Ya, kelapa. Pinang juga palem. Tapi palem di sini kurma, apa? Kurma ya. Banyak sekali kurma di tanah perjanjian. Ini bukan kelapa sawit, tapi kurma. Jadi dahan-dahan dari kurma digelar ya untuk dilalui oleh apa? Keledai yang ditunggangi Yesus. Jadi ini dilakukan seperti yang disampaikan oleh Nabi Zakaria pasal 9 ayat 9. Nah, tetapi di sini juga waktu Yesus sedang berjalan, bukan hanya ya peristiwanya ini disebut terjadi seperti apa, ternyata ya apa yang harus diucapkan orang yang menyambut Yesus sudah dinubuatkan juga loh. Jadi kata-kata yang keluar dari dua murid Yesus pesankan, Tuhan memerlukannya, itu terucap. Kemudian ya kata-kata yang harus diucapkan oleh orang-orang yang menyambut Yesus juga sudah diucapkan. Nah, kalau kita lihat di sini, nah dari pembacaan kita dari Injil Matius 21, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang sudah disampaikan oleh Nabi, seperti ada yang ditulis, ya, katakanlah kepada Putri Sion. Nah, Putri Sion ini nama lain daripada Yerusalem. Jangan takut, ya, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Nah, kenapa Yesus ya sebagai raja, dia naik keledai? Nah, seperti sekarang ya, kalau presiden datang, tidak sopan kamu jemput dia dengan Avanza kan? Betul nggak? Nggak bisa ya, apalagi dengan mobil yang kecil ya, nggak sopan. Minimal dia naik Mercedes yang anti peluru. Kenapa Yesus naik keledai? Ini untuk menandakan dia adalah raja yang lemah lembut dan rendah jantung. Itu ciri khas Yesus. Dia tidak naik ya, yang pada saat itu ya seorang raja, panglima perang harus naik kuda. Kuda yang paling gagah ya harus dinaiki oleh panglima perang, raja yang masuk ke kota raja. Tapi dia naik keledai. Nah, waktu itu kita lihat ya, banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan, bahkan membuat ranting-ranting dari pohon palem. Ini adalah pohon kurma yang mereka ambil dari ladang. Mereka menyongsong dia ketika dia dekat Yerusalem, turun dari bukit. Nah, jadi bukit ini bukit Zaitun ya. Di Yerusalem itu begitu banyak bukit ya. Ada bukit yang namanya Bukit Sion, tempat istana Raja Daud. Kemudian ada Bukit Kalvari, tempat Yesus disalib. Bukit Moria, tempat Bait Allah. Nah, Bukit Zaitun ini adalah di mana Yesus ya naik ke sorga dari Bukit Zaitun. Nah, kemudian kamu lihat ya, Yesus waktu berjalan masuk ke kota Yerusalem, banyak orang yang mengikuti dia, ya. Ada yang berjalan di depan, ada yang mengikuti dari belakang. Mereka itu mengiringi perjalanan Yesus. Nah, kamu lihat di sini dengan gembira. Ya. Kenapa mereka mengiringi Yesus dengan gembira? Dan mereka juga memuji Allah dengan suara nyaring. Alasannya di sini disebut oleh Alkitab, karena mereka melihat mujizat yang Yesus sudah lakukan. Nah, Yesus ya, dia melakukan mujizat kalau kita lihat peta di seluruh tanah perjanjian. Kalau kita lihat di halaman 21, coba kita lihat ya. Yesus melakukan begitu banyak mujizat, tetapi di Alkitab mujizat-mujizat yang dicatat hanya 40, ya, 38 plus dia lahir secara ajaib, dia bangkit secara ajaib. Nah, dia melakukan mujizat bukan hanya di Yerusalem, ya, dia melakukan mujizat ya di daerah Yudea ya, dan di daerah Galilea. Nah, tetapi mujizat yang paling terkenal itu dia lakukan di dekat kota Yerusalem, di tempat yang bernama ya desa Betania. Di sini ini Betania ya. Waktu dia membangkitkan Lazarus. Nah, waktu dia membangkitkan Lazarus, karena kota Betania dekat sekali dengan Yerusalem, jadi banyak orang dari ibu kota, dari Yerusalem, melihat sendiri loh, Lazarus yang sudah mati 4 hari, Yesus bangkitkan. Dan kalau kita lihat di sini, mereka itu memuji Yesus karena mujizat-mujizat yang Yesus sudah lakukan. Dan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu, menurut perjanjian lama, dalam kitab Yesaya 35 yang pernah saya bacakan, itu dinubuatkan bahwa kalau Mesias itu datang ya, raja orang Israel, dia bukan hanya raja, dia adalah imam, dia juga adalah nabi. Dia akan melakukan mujizat demi mujizat, dan mujizat yang disebutkan dalam
kitab Yesaya 35, dia menyembuhkan orang buta. Kemudian orang timpang dibuatnya berjalan. Tetapi puncak dari segalanya, dia membangkitkan Lazarus yang sengaja Yesus izinkan mati. Waktu sakit Yesus nggak datang. Jadi waktu Yesus datang, Lazarus sudah dikubur 4 hari. Dan orang Yahudi itu berbeda dengan orang Tionghoa. Kalau orang Tionghoa, orang meninggal, mayatnya disimpan dulu beberapa hari, baru dikubur. Kalau orang Yahudi berbeda. Mereka langsung mengubur mayat, tetapi mereka bisa berkabung sampai 1 bulan. Itu bedanya loh. Mayatnya untuk hygiene dikubur dulu. Karena mayat ya, kalau dibiarkan membusuk, bisa menjadi sumber penyakit. Paham nggak ya? Nah, pernah terjadi di Mesir, orang menemukan mumi. Zaman dulu orang nggak tahu, terus muminya tuh dipegang-pegang. Kemudian orang yang memegang mumi menjadi sakit dan menjadi mati. Terus orang zaman tuh, oh, mumi ini membawa kutukan loh, nggak boleh dipegang-pegang. Ternyata bukan loh, mumi itu begitu banyak kuman, begitu dipegang menyebarkan penyakit pada orang yang memegang, sehingga orang yang memegang itu mati. Bukan karena mumi itu mengutuk, bukan. Jadi orang Yahudi betul, begitu mati ya, langsung dikubur. Tapi setelah dikubur, mereka baru mulai berkabung. Mulai apa? Berkabung ya. Bukan seperti orang Tionghoa ya, meninggal, mayatnya disimpan, nah baru tunggu, baru dikubur. Enggak. Kalau zaman sekarang sih ada peti es ya, cukup hygiene lah ya. Tapi kalau zaman dulu ya nggak ada apa-apa loh. Pernah ya hamba Tuhan yang mengubur orang yang meninggal beberapa hari, sambil dia berkhotbah di depannya ada jenazah bau loh. Ya, jadi nggak sehat. Nah, jadi waktu Lazarus sudah mati 4 hari, sudah dikubur, jadi banyak orang yang ngelayat ya masih berkabung di situ. Dan waktu Yesus datang, Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Nah, semua orang itu sudah banyak yang yakin bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, Mesias yang mereka nantikan adalah raja loh. Bukan hanya nabi, bukan hanya imam, adalah raja. Kalau kita lihat sejarah, orang Israel sudah tidak punya raja sejak Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem. Ya, di zamannya Yeremia. Nggak punya raja lagi. Pada tahun 586 itu Yerusalem dihancurkan, Bait Allah dihancurkan, ya baru nanti 535, 70 tahun kemudian dibangun oleh Zerubabel. Jadi mereka walaupun ya punya tempat tinggal, tapi mereka tidak ada raja. Sampai sekarang pun Israel tidak punya raja. Israel ada negara, dan negara Israel adalah satu-satunya negara yang paling spesial di dunia ini. Dia merdeka, tidak seperti Indonesia. Kalau Indonesia merdeka, penjajahnya pergi, tapi kalau Israel bukan. Penduduknya pergi, kembali ke Israel, mendirikan negara, mereka ada presiden, ada perdana menteri, tapi tidak punya raja. Jadi waktu Yesus datang, nah orang-orang itu langsung berseru. Apa seruannya? Hosana untuk putra Daud. Apa artinya Hosana ya? Seringkali kita mendengarkan kata Hosana. Hosana itu artinya selamatkan kami. Artinya apa? Selamatkan kami. Kalau istilah zaman Indonesia dulu, di zamannya Belanda, merdeka apa? Merdekakan kami. Karena mereka sedang dijajah oleh Roma. Jadi teriakannya ini seperti peki merdeka. Ya, orang yang dijajah, mereka mau bebas, mau merdeka. Selamatkan kami dari siapa? Mereka waktu berteriak seperti itu, mereka itu ingin Yesus ya, waktu masuk ke Yerusalem, memimpin ya rakyat Israel, membebaskan Israel dari penjajahan Roma. Makanya teriakan mereka sangat nyaring. Ribuan orang berteriak serentak. Jadi motivasi mereka itu tidak benar. Tetapi apa yang keluar dari mulut mereka memang yang dikatakan dalam Mazmur 118. Coba baca ya. Walaupun motif tidak benar, tapi kata-kata yang keluar dari mulut mereka itu sebenarnya adalah kutipan dari Mazmur nomor 118. Ya, sebelum Mazmur yang panjang sekali, Mazmur 119, itu adalah Mazmur 118. Kalau kamu lihat ayat yang ke-26. Ada kata Hosana, apa yang dikatakan selanjutnya? Diberkatilah dia, di situ dikatakan ya dalam kitab Yohanes 12, Raja Israel.
Bukan hanya diberkati dia ini spesifik Raja Israel yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Kenapa? Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini kalimat spesifik loh. Kalimat ini hanya diucapkan oleh seorang yang paling hebat dalam berperang di Israel. Namanya Daud. Ya, katakannya keluar dari Daud. Nah, waktu kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 17. Israel itu sedang diancam oleh orang raksasa yang bernama Goliat. Dia maki-maki Allahnya Israel, dia maki-maki rajanya Israel, dia maki-maki semua tentara Israel. Dia tantang semua orang Israel berperang sama dia, nggak ada yang berani loh. Saul nggak berani, semua orang nggak berani. Tetapi waktu Daud masih remaja, di sini banyak remaja ya, datang disuruh membawa makanan kepada abang-abangnya oleh bapaknya. Jadi waktu dia sampai di tempat peperangan itu, abang-abangnya marah sama dia. Kau anak kecil, kenapa datang ke sini? Mau nonton keramaian kah? Padahal dia diutus oleh bapaknya dan dia diutus oleh Tuhan loh. Terus dia melihat, wah, kenapa ini ada orang yang berani sekali ya memaki-maki Allah Israel, orang Israel dan sebagainya. Kemudian dia memberanikan diri. Akhirnya dia menghadap Saul. Dia bilang, saya akan berperang sama Goliat. Saul juga kaget. Kenapa bisa begitu? Padahal dia masih remaja loh. Masih belasan tahun loh. Masih bau kencur istilahnya. Tapi dia bilang sama Saul, jangan takut. Tuhan sudah memakai saya di dalam saat saya menjaga binatang. Kalau ada binatang buas datang, baik dia beruang dan yang lain-lain, saya matikan mereka. Baru Saul kaget ya melihat Daud yang seperti itu. Akhirnya Saul bilang, oke lah kalau kamu perang sama dia, ini pakaian saya untuk perang kamu pakai. Tapi waktu dipakaikan, Saul kan orangnya tinggi kan, dia satu bahu lebih tinggi daripada orang lain loh. Ya, dipakaikan ya nggak bisa, kedodoran. Jadi Daud nggak, dia berperang dengan pakaian gembala. Apa yang dikatakan oleh Daud dalam 1 Samuel pasal 17? Kamu datang dengan senjata lengkap, aku datang dalam nama Tuhan. Nah ini ya kata-kata ya. Dia datang dalam nama Tuhan. Sehingga kata-kata ini orang tahu itu keluar dari mulutnya Daud. Jadi Tuhan Yesus juga datang dalam nama Tuhan. Dan Daud mengalahkan Goliat. Dan mereka berharap Yesus juga melakukan hal yang sama sebagai Raja Israel. Tapi yang akan Yesus kalahkan dalam benak mereka adalah orang-orang Roma yang sedang menjajah orang Israel. Kemudian dikatakan ya, diberkatilah dia Raja Israel yang datang dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah kerajaan yang akan datang, kerajaan Bapak kita Daud. Hosana ya, Hosana itu selamatkan kami ya di tempat yang maha tinggi. Mereka berseru supaya Tuhan menyelamatkan mereka dari penjajahan Roma. Tetapi jangan lupa ya, Tuhan Yesus datang pertama kali, dia bukan mau melepaskan kita loh dari kesusahan dunia. Kamu jangan salah loh, kamu jangan salah kalau kamu percaya Yesus ya. Kamu berharap Tuhan melepaskan kamu ya dari penderitaan-penderitaan yang sedang kamu alami. Nah, Yesus mau ya kita sudah menjadi orang Kristen, walaupun kita harus menderita. Kita bisa menderita dengan penyertaan Tuhan Yesus. Itu kuncinya ya menjadi orang Kristen ya. Dia tidak ya menghilangkan penderitaan ya dari kehidupan orang Kristen, tetapi dia mau kita seperti dirinya juga menderita, dan dalam penderitaan kita memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, dia akan menjadi raja. Tadi saya katakan aku sudah datang. Nah, aku akan disalib ya. Dalam bahasa Latinnya adalah crucifixion. Ya, dari kata Latin ini kita dapatkan kata bahasa Indonesianya disalib. Yesus datang, dia akan disalib. Nah, sekarang mengapa Tuhan Yesus ya dia datang sebagai raja yang menunggang keledai? Karena nanti kalau kita lihat ya, yang terjadi di hari Minggu berlanjut hari Senin, Selasa ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia ditangkap, malamnya Jumat dia disalibkan. Dalam 6 hari ya, 1 minggu itu peristiwa Yesus mati untuk dosa manusia itu dilaksanakan. Jadi waktu Yesus ya
datang ke daerah Yerusalem, semua orang berteriak seperti itu. Tapi kalau kita lihat ya, pada hari Jumat pagi ya, sebelum Yesus disalib Jumat pagi jam 9. Jadi pada pagi-pagi sebelum dia disalib oleh Pilatus, dia diadili. Ya, waktu itu banyak orang Yahudi berkumpul di gedung pengadilan. Kata-katanya itu bukan lagi hosana loh. Mereka berkata ya, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa begitu? Karena orang-orang itu kecewa bahwa Yesus yang mereka harapkan yang menjadi raja pada saat itu membebaskan mereka dari penjajahan Roma, tetapi ternyata ditangkap, diadili oleh Pilatus. Dan mereka pengharapannya Yesus menjadi raja sudah punah. Jadi penghadapan yang salah bisa membuat orang kecewa. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen ya, jangan kita punya pengharapan yang salah. Kalau pengharapan kita salah, kita bisa kecewa. Seperti orang-orang itu, mereka berharap Yesus membebaskan mereka dari penjajahan Roma, ternyata enggak. Ternyata Yesus malah ditangkap, malah Yesus kelihatannya babak belur loh waktu diadili di depannya Pilatus loh. Kamu bayangkan ya, dia sudah ditinju oleh prajurit-prajurit, dia sudah disiksa oleh pengawal-pengawal dari imam besar. Dia sudah babak belur, sudah berdarah-darah. Jadi kelihatannya sudah ya, tidak seperti manusia, dikatakan oleh kitab Yesaya 53. Jadi mereka melihat seperti itu. Oh, inikah orang yang mau kita anggap jadi raja? Ternyata dia sudah ditangkap seperti penjahat, nggak berdaya. Mereka nggak sadar bahwa Yesus ya, dia datang, yang ingin dia kalahkan bukan ya pemerintah penjajah, tapi dosa manusia dan kuasa maut. Kamu kalau lihat di sini, apa yang dikatakan Alkitab, murid-muridnya pun tak paham kenapa hal itu terjadi sampai Yesus dimuliakan dalam kitab Yohanes 12. Nah, apa artinya Yesus dimuliakan? Yaitu Yesus bangkit dari kematian. Jadi begitu Yesus bangkit dari kematian, dia sudah punya tubuh mulia. Yesus yang bertemu dengan muridnya itu Yesus yang tidak sama dengan Yesus yang sebelum bangkit dari kematian. Yesus dimuliakan, baru murid-muridnya ingat ya bahwa nats ya dari kitab Zakaria 9, Mazmur 118 itu digenapi. Ya. Di perjanjian lama kalau kita ya, teliti dengan baik-baik ya, kehidupan Yesus dari dia lahir ya sampai dia naik ke sorga itu ada 300 kali loh diberitahu dulu loh kepada kita loh apa yang akan terjadi dengan Yesus. Dia lahir dari mana? Dari perawan Maria, Yesaya 7:14. Dia lahir di mana? Kota Betlehem, Mika pasal 5. Kemudian dia akan disalib. Kalimat yang keluar dari mulutnya dalam kitab Mazmur 22. Ya, Eloi, Eloi lama sabachthani. Ada 300 kali loh. Ini termasuk ya, dari 300 kali kita belajar 2 kali ya, dari Zakaria 9, dari Mazmur 118. Digenapi. Jadi murid-muridnya baru tahu ya setelah Tuhan Yesus dimuliakan, bangkit dari antara orang mati. Nah, jadi begitu murid-muridnya ini ya melihat ya peristiwa itu terjadi, mereka nggak ngerti, apalagi orang Farisi pasti nggak ngerti. Jadi orang-orang Farisi ini yang melihat ya peristiwa itu terjadi, kita tahu ya Yesus itu dimusuhi oleh pemimpin agama Yahudi. Ya, karena pemimpin agama Yahudi ini waktu Yesus mulai melayani saja, Yesus sudah langsung ya menegur kesalahan mereka. Waktu Yesus masuk di Bait Allah, Yesus langsung mengusir pedagang di Bait Allah. Siapa yang mengelola pedagang-pedagang di Bait Allah? Ya tidak bukan para imam-imam kepala. Sehingga mereka menjadi orang yang sangat benci sama Yesus. Nah, untuk pemimpin Yahudi, kalau Yesus masih hidup, mereka nggak bisa hidup. Jadi kita lihat di sini ya, mereka itu ya sekarang melihat, wah, waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, orang-orang berteriak loh. Di sini orang-orang yang berseru-seru bukan hanya orang-orang dewasa, bukannya, tetapi termasuk siapa? Yang boleh ikut Paskah itu termasuk anak-anak 12 tahun. Ya, jadi orang dewasa bernyanyi mengatakan hosana dan anak-anak pun ikut. Nah, kita lihat di sini orang-orang Farisi mereka berkomentar, kalau begini terjadi, waduh ya, pengikut-pengikut kita semuanya akan berpindah menjadi pengikut Yesus ya, dan kita menjadi tidak ada orang yang mengikuti kita. Dan mereka tidak tahu ya bahwa
Yesus hanya beberapa hari di Yerusalem, setelah itu ditangkap. Ya mereka masih khawatir, karena mereka nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi waktu mereka berpikir demikian, ada beberapa orang Farisi. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Lukas 19, Injil Tuhan Yesus halaman 150, mereka berani menegur Tuhan Yesus. Ya, tidak hanya mereka jengkel di dalam diri mereka, tapi ada beberapa yang berani keluar kata-kata menegur Yesus. Mereka bilang sama Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Nah, karena mereka menyanyi Hosana, diberkatilah dia Raja Israel yang datang dalam nama Tuhan. Suruh mereka berhenti. Dan ternyata Tuhan Yesus memberi jawab selalu dari firman Tuhan. Apa yang Yesus jawab di sini? Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Nah, yang Yesus masukkan batu itu batu apa sih? Kalau kita melihat kata-kata ini sepertinya mirip dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Habakuk pasal 2 tentang batu yang berbicara. Nah, sebenarnya batu ini berbicara itu apa maksudnya sih? Kapan batu bisa ngomong? Nah, ternyata ini juga termasuk nubuatan yang Yesus sampaikan, bahwa nanti setelah dia disalib, dia bangkit, dia menampakkan diri, dia naik ke sorga pada tahun 30 pada peristiwa ini terjadi 6 hari kemudian. Jadi 40 tahun setelah itu Yerusalem hancur total. Di mana Jenderal Titus dari sejarah dikatakan dia mengepung Yerusalem, dan dikatakan oleh Yosefus penulis sejarah Israel, kemungkinan waktu Jenderal Titus mengepung Yerusalem, mereka dikatakan kemungkinan memberontak karena mereka nggak mau bayar pajak pada kaisar. Itu orang Yahudi dan mereka karena pajak inilah mereka memberontak kepada tentara Roma, dan Titus mengepung Yerusalem. Dan dikatakan pada saat itu Titus menghancurkan Yerusalem, membunuh begitu banyak orang Yahudi. Dicatat oleh ahli sejarah Yosefus, ada 1 juta orang Yahudi yang mati. Jadi begini loh, kota yang paling berdarah di dunia ini, kota itu namanya Yerusalem. Saya sendiri pernah datang di kota Yerusalem. Kota lamanya sih nggak besar Dan kalau kita ingat apa yang dikatakan oleh ahli sejarah, sebenarnya kalau berjalan di kota Yerusalem itu bercak darah loh kota itu loh. Kenapa? Karena semua penduduknya dibantai oleh Jenderal Titus loh. Tinggal puing-puing kota itu. Bait Allahnya diruntuhkan. Nah, inilah waktu bait Allah diruntuhkan, Yesus berkata pada muridnya di dalam Injil Matius pasal 24. Mari kita buka. Kenapa dikatakan batu itu berteriak? Kapan tuh batu berteriak? Bukan waktu itu. Matius 24 ayat 2. Ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, "Kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Kenapa bait Allah yang terbuat dari batu, semua batunya diruntuhkan? Karena bait Allah itu dilapisi dengan emas, sehingga untuk mengambil emas caranya gampang saja emas itu nggak perlu dipukul-pukul dengan palu, dibakar saja. Begitu dibakar, emasnya meleleh, emasnya diambil, batunya nggak perlu apa-apain. Ini yang terjadi di kota Yerusalem 70 tahun tahun 70. Jadi 40 tahun setelah Yesus mengucapkan kalimat ini, kalau mereka ini diam, batu akan berteriak. Jadi waktu itu tidak ada lagi orang berteriak Hosana, karena mereka sedang dihancurkan oleh Jenderal Titus. Apa yang berteriak? Batu-batu itu. Sekarang pelajaran rohani yang kita lihat. Mengapa Yesus naik keledai? Yang pertama, dia bukan naik kuda karena dia rendah jantung. Ingat dia raja yang akan menanggung dosa. Dia raja damai, mendamaikan kita dengan Bapa dirinya dan Roh Kudus dengan darahnya. Tetapi nanti dia akan datang dengan menunggang kuda putih. Itu tercantum dalam kitab Wahyu pasal 19. Mulai dari ayat 11 kamu bisa baca di rumah. Dia naik kuda putih.
Berbeda ya. Dia datang dengan gelar ya Raja segala raja. Kalau kamu baca dalam Wahyu 19 ayat yang ke-16, Raja segala raja. Ayat 14, dia naik kuda putih, bukan lagi naik keledai. Ya, itu yang pertama ya. Dia datang secara rendah hati untuk menyelamatkan kita. Kita juga sekarang loh harus datang kepada Yesus dengan lemah lembut dan rendah hati. Kalau enggak, habis. Ingat ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia naik keledai loh? Ini yang menarik ya. Keledai yang dia naiki ada dua. Bukan dia naik keledai betina, dia naik keledai yang muda. Nah, keledai itu ya sebenarnya kalau belum dilatih nggak bisa dinaiki loh. Kuda juga begitu ya, harus dilatih dulu ya baru bisa dikendarai, karena dia udah tahu ya bagaimana ya tuannya mengendarai dia. Ini keledai yang muda, belum pernah dilatih dan secara teori dia nggak bisa dinaiki. Tapi keledai ini karena yang menunggang dia adalah penciptanya, dia taat loh. Taat. Ini pelajaran kedua ya. Kita jadi orang jangan kalah taat daripada keledai. Orang-orang di Yerusalem tidak taat kepada Yesus sebagai raja, nggak taat. Ya, sekarang juga ada orang Kristen mengatakan kalau percaya Yesus nggak perlu melakukan itu 10 hukum. Salah. Kalau kita percaya Yesus sebagai raja, 10 hukum itu wajib kita lakukan. Dia adalah raja kita, semua perintah yang diberikan oleh Tuhan pada kita harus jalankan. Jadi keledai dikatakan taat, tapi manusia tidak taat. Nah, pertanyaannya begitu. Kamu jadi orang Kristen, taat nggak kepada Tuhan Yesus? Kamu bilang, ya taat. Gimana bukti kamu taat? Datang ke gereja aja bolong-bolong. Ya kan? Minggu ini datang, minggu depan absen. Hari ini baca Alkitab, besok nggak baca. Hari ini berdoa, besok nggak berdoa. Gimana kita mau bilang taat? Kalau kamu tak taat, belajar dengan keledai. Ditunggangi Yesus, dia ikut ya. Kita nggak tahu berapa langkah keledai itu ya, dari kota Betfage ya sampai Yerusalem. Itu jaraknya berapa kilometer loh? Ya, 1 meter katakanlah 3 langkah. Kalau 1 kilometer itu 1000 meter, jadi 3000 langkah dia terus ya. Ditunggangi oleh Yesus dengan tidak pernah komplain. Jadi keledai taat, kita manusia harus lebih taat. Yang terakhir, nubuatan masa lalu sudah digenapi dalam Zakaria 9. Tapi di dalam kitab yang namanya Zakaria yang ke-8, itu nubuat yang akan datang tentang Yesus mengenai Yerusalem. Sudah saya kirim juga. Kalau Zakaria 9 sudah digenapi secara literal ya. Nah, banyak orang di zaman sekarang tidak percaya Zakaria pasal 8. Saya akan bacakan ya, apa yang tercantum di Zakaria 8. Silakan dibuka kitab Zakaria 8. Tadi Zakaria 9 sudah digenapi ya secara detail ya. Sekarang coba lihat di Zakaria pasal 8. Ada 8 hal. Ya gampang diingat ya. Ayat 3. Ya, di ayat 3 itu Yesus berjanji di masa akan datang, ini belum terjadi ya. Dia akan terjadi waktu Yesus datang kedua kali dan waktunya sudah dekat ya. Tanda-tandanya sudah di depan mata seperti gempa terjadi dan perang dan sebagainya. Nah, yang pertama, aku akan kembali ke Yerusalem dan akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem di dalam kerajaan 1000 tahun. Kamu baca dalam kitab Wahyu pasal 20. Yerusalem akan disebut kota kebenaran. Yang ketiga, Yerusalem akan disebut ya, ayat yang ketiga juga gunung milik Tuhan bala tentara sorga, gunung suci, karena di Yerusalem banyak gunung ya. Kemudian pasal 8 ayat 4, masih akan ada pria dan wanita yang tinggal di jalan-jalan Yerusalem dan setiap pria dengan tongkat di tangannya karena lanjut usianya. Pasal 8 ayat 4. Ayat 6 ya, jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak-anak laki-laki dan perempuan yang sedang bermain. Zakaria 8 ayat 6. Kemudian 86, Yerusalem akan terasa luar biasa di mata kaum yang tersisa. Jadi orang yang bisa selamat itu disebut kaum yang sedikit sekali ya, tersisa.
ayat 6. Kemudian ayat 8, Zakaria 8:8, aku akan menyelamatkan umatku dari negeri timur, dari negeri barat, dan akan membawa mereka, dan mereka akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Ini sedang terjadi, di mana orang Israel dikumpulkan ya dari seluruh dunia, kembali ke Israel, sudah menjadi negara Israel tahun 1948, tapi belum punya raja. Kapan mereka punya raja? Waktu Yesus datang kedua kali. Segera terjadi. Yang terakhir, ya, pasal 8 ayat 8. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhan mereka dalam kebenaran dan keadilan. Ini yang penting ya. Di dunia ini tidak ada negara yang bisa mengatakan saya sudah benar, saya sudah adil, nggak ada. Tapi nanti waktu Yesus datang kedua kali, ya, 2 tahap. Tahap pertama di angkasa, kemudian tahap kedua 7 tahun berikutnya dia datang di Bukit Zaitun, dia mendirikan kerajaan 1000 tahun. Dia bertahta di Yerusalem, dan orang-orang percaya yang sudah punya tubuh mulia dibuat ya menjadi raja di seluruh dunia. Kalau sekarang saya disuruh jadi raja, saya tidak akan bisa 100% adil, nggak bisa, karena saya berdosa. Tapi nanti ya, waktu Yesus datang, dia bukan hanya dirinya raja di Yerusalem, semua tempat dia tempatkan orang-orang yang punya tubuh mulia menjadi raja. Dan orang yang punya tubuh mulia, dia selain tidak bisa mati, dia selain itu ya perfect 100%, dia tidak bisa buat yang tidak adil, pasti adil. Makanya kerajaannya disebut kerajaan yang benar dan disebut kerajaan damai. Dan pada saat itu ya, apa yang terjadi? Yesus menyuruh malaikatnya menangkap iblis di angkasa dengan seluruh pengikutnya, dimasukkan ke dalam lubang tanpa dasar. Jadi di dunia ini nggak ada iblis lagi, nggak ada orang yang akan kesurupan. Kalau orang berdosa karena dalam dirinya ada dosa. Kalau sekarang kita bisa berdosa karena pengaruh dari dunia, pengaruh nafsu, pengaruh iblis bisa saja jadi. Tapi zaman itu nggak ada lagi. Dan karena disebut Raja Damai Yesus, nggak ada lagi perang, nggak ada lagi orang jadi tentara, nggak ada lagi. Ya. Budget militer dibuat jadi budget pertanian. Kamu bayangkanlah kalau di Indonesia nggak ada tentara. Tentara Indonesia itu 350.000 loh. Ya, uangnya untuk gaji tentara dibuat katakanlah bangun sekolah, bangun jembatan, bangun rumah sakit. Wah, makmur sekali. Itu hanya Indonesia loh. Kalau seluruh dunia nggak ada tentara, nggak ada perang, ya, semua tidak ada lagi untuk persenjataan, dipakai untuk ya, kegiatan yang lain, dunia akan sangat baik. Nah, kenapa tidak perlu ada tentara? Karena pada zaman itu ya tidak ada lagi ya, permusuhan seperti zaman sekarang. Harimau dibuat jadi seperti sapi, sama-sama makan rumput. Ya, harimau nggak akan lagi makan daging, tapi dia makan rumput. Ya, jadi kita lihat di sini malam ini kita sudah belajar kenapa Yesus kita harus jadikan raja pada saat ini untuk menyelamatkan kita dari dosa. Sebagai penutup, dia datang, dia disalibkan, dia menang. Kenapa dia menang? Dia menang atas apa? Dia menang atas maut. 1 Korintus 15. Ya, pada ayat terakhir kita bisa baca ayat 54, 55, 56. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang sudah ditulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan ya oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, dia disalib, dia mati, dia dikubur, dia bangkit dari kematian. Jadi Yesus itu ahlinya bukan menghukum orang mati loh. Dia membangkitkan orang mati, dan dia memberikan ya kita kuasa, yaitu mengalahkan maut. Jadi kalau kita percaya Yesus, ya, kalau dia datang sekarang, maut tidak berkuasa atas kita. Kita tidak pernah akan mengalami maut. Kalau ditanya ya orang yang hidup sampai Yesus datang, gimana nih rasanya mati? Nggak tahu. Karena tiba-tiba Yesus datang di angkasa, kita yang masih hidup ya melihat ya orang yang sudah mati dalam Yesus dibangkitkan punya tubuh mulia, dan kita sendiri apa yang terjadi? Kita diberi tubuh mulia dan kita menyongsong Yesus di angkasa. Nggak pernah kita merasakan maut, karena maut itu seperti lebah ya. Dia menyengat Yesus, sengatnya tinggal, lebahnya nggak ada lagi sengat.
Jadi barang siapa yang percaya Yesus, ya, kita bukan hanya ya mendapatkan teriakan Hosana selamatkan kami, ya, dari angan-angan yang salah, mereka ingin bebas dari Roma, tapi Yesus selamatkan kita dari kematian kekal. Dia berikan kita hidup yang kekal. Pelajaran yang pertama, dia raja yang merendahkan dirinya, naik keledai, tapi setelah itu dia akan naik kuda putih. Itu yang pertama. Yang kedua, keledai yang belum terlatih sama sekali taat pada Yesus. Kita sebagai orang Kristen juga harus taat kepada Yesus sebagai raja. Yang ketiga, dia berjanji di dalam Zakaria pasal 8 itu akan dipenuhi tidak lama lagi. Karena di depan mata kita tanda-tanda kedatangan Yesus itu sudah terjadi tiap hari, boleh dikatakan perang ya belum selesai, kemudian gempa bumi selalu ada, kemudian dosa semakin merajalela. Nah, kalau kita lihat ya bahwa kita juga punya tugas memberitakan Injil, dan waktu kita memberitakan Injil orang percaya Yesus. Jadi semua itu sedang terjadi, dan Yesus waktu dia datang bisa malam hari, bisa siang hari, kita nggak tahu, tapi dia sudah di depan pintu. Dia tinggal masuk. Tapi pertanyaannya, sudah belum kamu sungguh-sungguh percaya Yesus? Dia bukan hanya juru selamat kamu, dia adalah raja kita semua. Yang perlu kita taati seperti keledai, taat pada Yesus. Jangan sampai kita orang Kristen kalah dengan keledai. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena pada malam ini kami bisa belajar bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan kami. Bukan hanya pada saat ini membebaskan kami dari belenggu dosa, tapi kelak dia akan datang memberikan kami tubuh mulia, sehingga kami bisa menyambut Yesus, yaitu Raja yang Engkau utus, dan diberkatilah Tuhan Yesus yang datang dalam nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan ya Bapa firman yang sudah kami dengar, kiranya firman ini menguatkan kehidupan kami, menjadi murid Yesus, saksi Yesus yang setia. Demikian doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri untuk menutupi kebaktian kita pada malam hari ini. Kita memuji Tuhan, puji Yesus, pujian nomor 77. 77, puji Yesus. Puji Yesus penebusku, langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentara sorga, kuasa hormat berilah kepadanya. Bak gembala, Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus penebusku, Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu, harapan keselamatanku. Puji Yesus juru selamatku. Pujilah Dia, tanggung dosa kita, dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus penebusku, malah sorga bersorak hosana. Yesus Kristus memerintah selamanya, nobatkan Dia Nabi Imam Raja. Kristus datang dengan penuh kemenangan, kuasa mulia untuk Dia selamanya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus
selama-lamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah mengasihi kami melalui putramu Yesus Kristus, Hosana yang kami junjung tinggi, karena Tuhan Yesus sudah melepaskan kami dari belenggu maut. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaktian matahari terbenam. Kami memuji Engkau, kami mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam pimpinan Engkau saja. Kiranya Engkau menyertai semua yang sudah datang dalam kebaktian, baik anak-anak yang masih kecil maupun kami yang sudah dewasa. Lindungilah kami dalam setiap tugas yang Kau berikan pada kami, baik sebagai pelajar maupun sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, sebagai pelayan-Mu sepenuh waktu. Kiranya kami senantiasa mentaati perintah Tuhan Yesus yang tidak kalah dengan keledai yang Tuhan Yesus tunggangi. Kami tahu ya Bapa, begitu banyak mara bahaya di muka bumi ini, tetapi kami percaya Engkau selalu melindungi kami melalui firman-Mu dan kuasa Roh Kudus. Tuntunlah kehidupan kami Bapa sehari-hari, agar kami menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus yang selalu memuliakan nama-Mu. Dengarkanlah doa kami Bapa, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu.